Ini milihnya goit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ghazali sebagai dosen pengampu pengantar ilmu ekonomi Islam. Tak lupa kepada rekan-rekan dan rekanitas sekalian yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi konsep dasar ekonomi Islam. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Rifai Nur Faisal. Terus ada Alif Akbar Ismadi dan Hana Hudatul Ulum. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos, yang bermakna keluarga, rumah tangga, sementara. Nomos memiliki makna hukum atau peraturan berlaku. Jadi secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar, mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapatan individu, perusahaan hingga negara dan harga saham hingga ketidakseimbangan ekonominya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam memahami bagaimana perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pengertian pada potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi dan global. Pengertian ilmu ekonomi menurut ahli, yaitu menurut Alfred Marshall, melalui bukunya yang berjudul The Principles of Economics, Alfred Marshall berpendapat ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. B. Dasar hukum dan tujuan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap, tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja. Berikut ini beberapa pengertian ekonomi menurut beberapa sumber buku. Menurut Monzer-Kapp dalam bukunya The Islamic Economy, menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti, kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya. Juga terdapat ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayah thayyibah, tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro maupun makro, mencakup horizon waktu dunia maupun akhirat. Tercapainya masalah merupakan puncaknya para ulama yang menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup 5 jaminan dasar, yaitu keselamatan keyakinan agama, al-din, keselamatan jiwa an-nafs, keselamatan akal al-aql,
keselamatan keluarga dan keturunan Al-Nas. Yang keselamatan harta benda Al-Mal. Pemateri yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Alif. C. Peranan hukum Islam terhadap ekonomi Indonesia. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, meskipun sistem ekonomi di Indonesia tidak secara langsung disebut sebagai sistem ekonomi Islam, tetapi ekonomi Pancasila 11 pada dasarnya sama saja karena sistem yang dijalankannya diilhami dengan nilai-nilai Islam. Saat ini yang kita butuhkan adalah substansinya dengan tanpa menaikkan kulit luar, tetapi yang lebih urgen adalah esensinya. Islam memberikan sumbangsi pemikiran dalam hal perkembangan ekonomi di Indonesia melalui 1. Pencerahan umat terhadap moral dalam berekonomi karena Islam lebih mengedepankan ajaran akhlak. 2. Sistem ekonomi yang diangkat oleh Islam di Indonesia adalah ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan bersama, adil dan demokratis. 3. Ekonomi Islam berusaha membuat ekonomi Indonesia mengangkat ekonomi rakyat kecil menjadi berkembang dengan bantuan konkret pemberian modal yang lebih berpihak kepada peminjam. D. Arti dan ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid, sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya sebagai firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 105 dan dikatakan, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, karena kerja membawa pada kemampuan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa di waktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan." Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup syariah. Beberapa cendekiawan Muslim juga mendefinisikan ekonomi Islam sebagai berikut. Hakikat ekonomi Islam. Pada hakikatnya, ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimasukkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia atau makhluk dengan Allah, Khalik-nya. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu din, way of life, yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus mengatur hubungan manusia dengan Robnya, hablum minallah, dan hubungan antara manusia dengan manusia hablum minanas. Terima kasih kepada Alif yang telah menyampaikan materinya. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudari Hana. 1. Hasanuzzaman 1984 bahwa ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah
ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. 2. Muhammad Abdul Manan 1986 mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. 3. Khursyid Ahmad 1992 bahwa ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam. Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara Muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam yang dapat diterapkan. Ruang lingkup ekonomi Islam yang tampaknya menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya manusia dipandang dari konsep etik kesejahteraan dalam Islam. Sumber-sumber ekonomi Islam. As-Sunnah An-Nawiyah. As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundangan Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai hazanah aturan perekonomian Islam, di antaranya seperti sebab hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil harta yang bukan miliknya. Sesungguhnya menumpahkan darah kalian, mengambil harta kalian, mengganggu kehormatan kalian haram, sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, di bulan ini, di negara ini. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam. Dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terhadap hukum-hukum dan undang-undang ekonomi dalam tujuan Islam. Di antaranya seperti hukum diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275. Ijtihad ulama. Istilah ijtihad adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara secara terperinci yang bersifat operasional dengan cara mengambil kesimpulan hukum istinbat. Imam Al-Amidi mengatakan untuk melakukan ijtihad harus sampai merasa tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuan. Menurut Imam Al-Ghazali, batasan sampai merasa tidak mampu sebagai bagian dari definisi ijtihad sempurna, al-ijtihad at-ta'am. Kitab-kitab fikih umum dan khusus. Kitab-kitab ini menjelaskan tentang ibadah dan muamalah. Di dalamnya terdapat pula bahasan tentang ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah al-muamalah. Al-maliyah isinya merupakan hasil-hasil ijtihad ulama, terutama dalam mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang sahih. Adapun bahasan-bahasan yang langsung berkaitan dengan ekonomi Islam adalah zakat, sedekah sunnah, fidyah, zakat fitrah, jual beli, riba, dan jual beli uang, dan lain-lain. Cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada pemateri yang kedua telah menyampaikan materinya dengan baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mugia berkah dan bermakna. Wilujeng patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.